wabarakatuh. Hari ini kelas 4 sedang membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak menulis sendiri apa yang mereka inginkan, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan di dalam kelas. Mereka menuliskan dalam sebuah kertas, dihias sesuai dengan kreasi masing-masing. Tujuannya adalah agar kelas kita bisa terkondisi sesuai dengan keinginan para siswa. Ini dia hasil dari penulisan dan pembuatan kesepakatan kelas yang ada di kelas ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Prosesnya yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan penulisan skenario dan juga pemilihan pemeran yang akan disiapkan untuk praktek segitiga restitusi. Pelaksanaannya sebagai berikut. Kasus yang pertama, pada hari Rabu, pelajaran telah dimulai pukul 7. Terdengar suara anak berlari dari luar kelas. Ternyata yang berlari adalah Nabila. Dia siswa kelas 4, untuk kesekian kalinya dia terlambat datang ke sekolah. Apa penyebabnya? Mari kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kenapa kamu terlambat? Tadi malam saya tidur. Sudah, sekarang kamu langsung duduk. Ya Pak, makasih Pak. Penyelesaian masalah dari kasus yang pertama yang dialami oleh Nabila. Nabila, hari ini kemarin kata kamu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kamu tahu nggak takdir kemarin kamu
tadi melihat kamu masuk ke kelas itu terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Karena saya tidurnya kemalaman, Pak. Kamu tidak bisa bangun pagi. Iya, Pak. Oh iya. Nah, kenapa kamu bisa tidur kemalaman? Karena keasikan nonton televisi, Pak. Kasihkan nonton TV ya. Iya. Ini Nabila ya. Jadi kalau terlambat, Pak Guru juga pernah dulu. Waktu SD pernah terlambat, tapi Pak Guru memperbaiki. Ini tidak terlambat. Jadi Pak Guru memperbaiki agar tidak terlambat lagi. Nah, sekarang kita cari solusinya ya. Ini Nabila. Tadi Nabila itu terlambat karena bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan dikarenakan malamnya banyak nonton TV. Nah, terus kalau kamu bangun kesiangan terus terlambat itu, apakah Nabila melanggar kesepakatan kelas? Iya, Pak. Saya melanggar kesepakatan kelas. Apa itu? Terlambat datang ke sekolah. Harusnya berangkatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Sampai sekolah jam berapa? Jam 7. Jadi Nabila melanggar kesepakatan kelas ya. Bagaimana caranya biar Nabila tidak terlambat lagi? Tidurnya tidak kemalaman. Tidurnya tidak kemalaman. Terus Kemasalan. semangat ya, apalagi? Sebelum belum bangun menunggu orang tua pulang. Oh iya. Jadi Nabila mau tidak kira-kira memperbaiki Mau. biar kamu bisa bangun lebih pagi dan berangkat ke sekolah, tidak terlambat lagi ya, seperti itu. Pak Guru ucapkan terima kasih ya Nabila, karena Pak Nabila telah memenuhi panggilan dari Pak Guru. Sekarang kamu kembali kelas ya. Kasus yang kedua, pada hari yang sama, pelajaran dimulai dengan menanyakan pekerjaan rumah yang akan dikoreksi. Ternyata ada salah satu anak yang tidak mengerjakan, yaitu Mareta. Apa penyebabnya? Mari kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemarin Pak Guru berikan PR. Siapa yang tidak mengerjakan? Mareta, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa saya lupa mengerjakan PR? Ya nggak apa-apa, nanti kamu tetap mengerjakan saat teman-teman membahas ya. Penyelesaian masalah dari kasus yang kedua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Mareta. Siap, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Tahu nggak Mareta, kenapa Pak Guru memanggil kamu? Tidak tahu, Pak. Ya tahu ya. Ini Mareta, tadi kan di kelas Pak Guru sedang membahas PR. Nah, Mareta kok tidak mengerjakan? Kenapa tidak mengerjakan? Lupa, Pak. Kenapa bisa lupa? Karena saya sering bermain sama teman, jadi saya lupa. Terus saya takut di buku, Pak. Oh iya, ini ya Mareta. Kira-kira Mareta itu tidak mengerjakan PR itu apakah melanggar kesepakatan kelas? Melanggar, Pak. Apa kesepakatannya? Jika ada PR harus dikerjakan. Gini Mareta, Pak Guru dulu juga pernah tidak mengerjakan PR, tapi Pak Guru tidak setiap hari lupa. Karena lupa, lalu Pak Guru cari tahu solusinya dan akhirnya Pak Guru tidak lupa lagi mengerjakan PR. Mareta mau tidak dicari solusinya? Mau. Ya, sekarang Mareta biar tidak lupa dalam mengerjakan PR, bagaimana caranya? Dicari di buku. Cara di buku, terus Sampai rumah dikerjakan langsung. ya dikerjakan langsung. Mainnya tidak lama-lama. Ya, mainnya tidak lama-lama. Mainnya setelah mengerjakan PR. Ya, terus ini ya Mareta. Jadi kalau biar tidak lupa maka dicatat dulu detail sekali. Nah, kamu besok mau mengulangi lagi tidak? Tidak, Pak. Ya, makasih. Jadi Mareta, setiap ada tugas harus dikerjakan tepat waktu. Kalau pulang langsung dikerjakan, ditulis dulu di buku tulis biar tidak lupa. Itu ya Mareta. Mareta, Ya.
Guru mengucapkan terima kasih ya karena mereka telah memenuhi panggilan dari Pak Guru. Sekarang kamu balik kelas ya. Assalamualaikum. Salam. Perasaan siswa setelah melakukan restitusi sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila Zahra. Setelah saya mengikuti restitusi dari Pak Agung, saya merasa lebih senang karena saya diingatkan agar tidak terlambat lagi. Saya berjanji agar besok tidak terlambat lagi. Makasih. Perkenalkan, nama saya Marita Novelia Adin. Setelah saya mengikuti restitusi Pak Agung, saya lebih lega dan senang karena saya diberitahu untuk selalu mengerjakan PR tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan materi workshop tentang aksi nyata modul 1.4. Yang saya kumpulkan adalah Bapak, Ibu guru dan karyawan dari SD Negeri Monggol 1 Saptosari Gunung Kidul. Saya akan memberikan materi yaitu tentang budaya positif yang tentunya akan diupayakan untuk diterapkan di sekolah kami, sehingga nanti tujuannya sekolah kami akan menjadi lebih baik. Berikut video tentang workshop aksi nyata modul 1.4 yang saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Monggol 1 yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 2 ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru karyawan yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 6, akan menyampaikan kegiatan mandiri, yaitu membuat webinar kecil dalam suatu komunitas, yaitu di sekolah kita di SD Negeri Monggol 1, yang nanti tentunya akan kita terapkan pada pembelajaran kita sehari-hari. Kita akan mulai, namun sebelum mulai kegiatan, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Semoga dengan kita berdoa munajat kepada Allah SWT, kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada slide yang sudah saya siapkan. Di sini adalah aksi nyata 1.4, yaitu kegiatan mandiri dan membuat webinar kecil atau grup sharing antara calon guru penggerak dengan kepala sekolah, guru karyawan yang ada di sekolah masing-masing.
Ini saya susun, aku Nugroho Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak angkatan 6, unit kerja di SD Negeri Monggol 1 Saptasari Gunung Kidul. Yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah terkait dengan budaya positif. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ranahnya. Artinya budaya positif ini menjadi tuntutan yang harus dilakukan dari setiap guru di dalam kita melakukan belajar setiap hari. Nah, sebentar. Sebelum mulai materi, ini saya bagikan kertas. Nanti kertas ini ada semacam filosofi. Ini Pak Dedi dipegang. Jadi ini salah satu. Salah satu saja. Jadi nanti untuk satu orang yang membawa kertas, silahkan menulis sesuatu yang sangat penting bagi diri Bapak Ibu. Apa yang sangat penting, dan itu harus dijaga dengan baik dan tidak boleh sampai keluar atau sampai direbut oleh orang lain. Silahkan bebas, apapun itu berhubungannya itu bebas. Jadi boleh tentang keluarga, boleh tentang karir, boleh tentang kegiatan apapun. Nanti silakan satu kata atau apapun yang ditulis. Silakan. Di situ Bu Ika atau Bu Hastini. Ya pokoknya yang penting menurut Bapak Ibu itu apa yang penting. Salah satu saja. Jadi nanti untuk permeja ya. Jadi 2 orang itu nanti satu yang mewakili. Sudah siap. Nah, sekarang yang membawa kertas itu silahkan dilipat terus dipegang di tangan seperti ini ya. Nah, jadi dipegang di tangannya masing-masing yang satu orang tadi yang bawa kertas. Sudah dipegang seperti ini posisinya. Dipegang sudah seperti ini. Nah, tugasnya teman yang ada di sampingnya itu bagaimana caranya biar kertas itu bisa terbuka. Jadi ini nanti yang buka Ibu, sana yang buka Bu Hastini, yang sini buka Pak Hari. Bagaimanapun caranya, untuk berarti yang megang kertas ya harus menjaga karena itu hal penting, tidak boleh keluar. Apapun caranya, yang satu iya harus dipegang, makanya yang satu megang, yang satu ya silakan dimulai dari sekarang. Ya, oke. Gimana caranya? Ayo dipegang Pak, iya Pak. Bapaknya dipegang. Jadi nggak harus pakai kekerasan. Jadi apapun caranya, pakai kekerasan ataupun pakai rayuan ataupun pakai apa, nah. Ya, pokoknya dirayu boleh. Dikit-dikit. Kalau dikasih, gampang banget nih dikasih. Berarti langsung dikasih. Berarti karena yang minta buka kepala langsung dikasih. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang minta buka kepala. Oke, susah. Jadi yang terbuka punya Pak Dedi karena yang minta buka kepala tidak bisa nolak. Terus biasanya Bu Eka sangat kenceng walaupun badannya kecil. Di sini Pak Mukijo kenceng. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Itu apa ya? Nah, di sini. Kegiatan kepala tangan tadi A dan B. Jadi secara kertas tulislah sesuatu yang sangat berharga. Lah ini apa toh filosofinya? Kalau kita sudah memiliki keyakinan tentang apa yang kita miliki, itu akan harusnya kuat untuk tidak bisa dilepas. Kecuali dia mau dirayu atau dibujuk. Harusnya apa yang terjadi ini kan satu, ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama dari Pak Dedi ternyata dilepas. Ini tidak dengan kekerasan, tapi cuma dengan bujukan saja, rayuan bujukan saja sudah bisa.
Di sana Bu Eka tidak bisa terlepas, Pak Mugi tidak bisa terlepas. Jadi keyakinan yang sudah ada di dalam diri kita itu harus diyakini dengan baik, tidak boleh sampai goyah. Itu filosofinya. Jadi cara agama goyah, aku dikai apa manut gitu ya. Jadi jangan mudah goyah. Nanti disuruh dikasih duit. Nah selanjutnya ini. Jadi perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Jadi gini. Yang pertama stimulus respon kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya gini, kita mencoba agar orang lain itu sama dengan kita. Padahal tadi keyakinannya itu kan ini nggak boleh ini terlepas, karena saya sudah yakin ini milik saya, nggak boleh terlepas. Nah kalau kena bujukan ya udah berarti terlepas. Nah caranya gimana? Apakah dengan kekerasan? Kan tidak. Tadi dicontohkan oleh Bu Kepala ternyata dengan kesabaran dan kelembutan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nanti ada pandangan yang lebih luas. Yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau respon secara kilat. Namun ada di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Termasuk tadi contohnya yang misalnya di kelas kita ada arel, ada fascia. Kita tuh melihat arel dan fascia itu sesuatu yang buruk karena sering ganggu teman, sering membuli teman. Tapi apakah kita sudah tahu tujuannya apa? Nah, berarti di sini tugas kita adalah mencari tahu apa atau alasan si arel tadi bisa menjadi temannya. Jadi kita tidak bisa secara sepihak mengatakan bahwa oh ini jelek, ini nggak baik gitu. Itu nggak boleh kalau di teori kontrol ini. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon tadi seperti. Namun kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kembali ke kita bahwa apapun perbuatan murid itu ada tujuannya dan ada alasannya. Nah di situ kita harus berusaha untuk mencari alasannya itu apa. Jadi tidak langsung menjudge, oh kamu tuh kayak gini itu kan. Kalau di teori ini tidak boleh. Lalu di sini saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Namun kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Anda akan maju dan tidak, Anda akan berkembang atau tidak, itu kembali ke kita sendiri. Orang lain itu hanya sebagai pandangan saja. Lalu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Tadi ternyata ada dari 3 pasang. Di sini tadi tidak dengan paksaan, namun di tempatnya Bu Asti dengan paksaan. Bicaranya aku bisa melepas genggamannya Bu Eka. Di sini juga Pak Ari bicaranya harus bisa melepas genggamannya Pak Mukijo. Kalau ini, namun dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Artinya dengan suatu kolaborasi maka akan menjadi satu titik temu. Termasuk tadi kembali ke contoh awal, ada murid kita yang sering mengganggu temannya. Bagaimana kalau kita tidak mampu sendiri, berarti kita harus kolaborasi dengan teman kita, dengan guru lain yang mungkin bisa lebih sabar, mungkin kita bisa lebih paham dengan keadaan rumah sekitarnya. Jadi kita akan menemukan apa permasalahannya. Lalu yang terakhir ini ada model berpikir menang atau kalah. Artinya kalau stimulus respon itu saya itu bisa atau enggak, menang atau kalah. Namun di teori kontrol model berpikirnya itu menang dan menang. Artinya kita harus bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Itu kalau di stimulus kontrol. Kita lanjutkan. Jadi nilai kebijakan universal
Silakan Bu. Ya. Jadi ya, di sini ada nilai kebijakan universal itu apa ya? Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Jadi apapun itu keadaan murid kita, keadaan siswa kita, keadaan lingkungan kita, pasti punya tujuan. Bahkan yang jelek pun punya tujuan. Maka disitulah kita harus mencari apa tujuannya dan kita mencari yang terbaik. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Nah, jadi gini, dengan nilai-nilai yang baik yang kita tanamkan kepada siapapun, maka akan menggerakkan motivasi diri yang kita ajak dalam kebaikan tadi. Kalau kita menyuruhnya itu dengan kekerasan, dengan istilahnya dengan apa ya? Tidak dengan kelembutan, tidak dengan nilai-nilai yang baik, maka hasilnya akan berbeda. Namun dengan nilai-nilai kebajikan, maka motivasinya akan terbangun. Nah, ini tugas kita bersama, bahwa tentunya murid-murid kita tidak sama. Murid-murid kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memiliki karakter yang berbeda. Artinya kita bisa oh ini harus dijalurkan ke mana ya? Itu harus kita bangun bersama-sama. Lalu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah mulai menerapkan di sekolah penggerak, bahwa ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini merupakan nilai yang harus kita terapkan, kita tanamkan kepada murid-murid kita pada kurikulum ini. Tentunya adanya nilai ini akan membuat murid kita itu lebih berkembang. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan biasa, namun ada imannya, ada berkebinekaan global itu luas, ada gotong royongnya yang selalu kita bangun, dan kreatif. Nah, di sini selanjutnya teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terus yang terakhir ini restitusi. Kita akan bahas satu persatu apakah yang dimaksud dengan teori ini, hukuman, dan juga penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi kalau kita itu tujuannya hanya menghindari hukuman, maka ini pertanyaan dalam diri kita, apa ya yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya kalau kita tidak mengerjakan PR, misalnya, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya mau dihukum apa ya? Nah ini motivasi yang ada dari luar. Artinya ini pertanyaan yang muncul kalau kita menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa ya atau apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Jadi tujuannya itu apakah murni dari keinginan kita atau mendapatkan imbalan? Ini ada teori manusia seperti ini. Apakah saya takut hanya karena hukuman? Saya melakukan hanya karena imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang harusnya kita terapkan pada diri kita, yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif.
Jadi setiap kita melakukan apapun itu, terutama kita di sekolah, kita melakukan pembelajaran, kita melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah, tujuannya tidak hanya karena hukuman. Saya datang itu harus gimana ya? Apakah kalau saya datang terlambat saya dapat hukuman? Ataukah saya kalau datang pagi-pagi saya dapat pujian? Atau kembali ke sini yang nomor 3, menghargai diri kita sendiri. Saya itu bekerja di sini ya harus sesuai dengan peraturan misalnya. Dan kita menghargai diri kita sendiri. Harusnya yang kita terapkan itu yang nomor 3 ini. Untuk teori motivasi perilaku manusia. Jadi tidak karena hukuman, tidak karena pujian, namun berangkat dari awal dari diri kita sendiri untuk menghargai kita sendiri. Tidak untuk dari orang lain. Di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini saya juga awalnya heran seperti waktu itu kita sampaikan bahwa kita itu seringnya kalau ada yang juara langsung dikasih penghargaan di kelas misalnya, dikasih sesuatu hadiah gitu. Ternyata kalau di teori ini berbeda. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada di sini. Menurut Alfie Kohn tahun 1993. Jadi ternyata ada pengaruhnya. Pemberian penghargaan secara terus-menerus itu juga ada pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek itu biasanya akan menjadi ketergantungan. Walaupun memang waktu itu sebelum kita kurikulum merdeka, kita itu dituntut untuk kita memberi penghargaan. Kalau ada anak yang juara atau kelas baik, itu kita beri penghargaan. Ternyata menurut teori ini itu tidak pas. Ya nanti kedepannya kita akan menggunakan yang mana? Tentunya kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, penghargaan atau menghukum. Jadi kenapa penghargaan atau menghukum? Karena gini, orang lain yang merasa dirinya itu lemah, maka dia akan bisa iri, bisa merasa saya tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata program pemerintah untuk tidak memberikan ranking kepada siswa saat selesai melaksanakan ujian itu karena ini. Walaupun teorinya itu kasih ranking semangat gitu, tapi ternyata dari teori ini mengajarkan yang berbeda. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Seperti tadi. Jadi ada yang merasa istilahnya, saya tuh nggak dapat apa-apa gitu. Saya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ada juga yang saya harus semangat karena saya biar dapat hadiah. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi ini berbeda dengan tadi yang pertama. Penghargaan secara khusus ya kita lakukan khusus untuk kepada orang tersebut, namun tidak merugikan orang lain. Yang kedua, beri penghargaan secara pribadi. Berarti secara antara kita dengan yang mau diberi penghargaan. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Artinya tidak hanya satu orang yang diberi penghargaan, namun kita bisa mencari alternatif lain. Semua diberi penghargaan dengan capaiannya masing-masing tentunya. Jadi tidak hanya si A saja yang juara misalnya. Tapi seperti sebenarnya kita sudah terapkan di kelas 6. Semua dapat piagam. Terapa, itu kan berarti kita tidak secara langsung sudah menerapkan ini.
Jadi semua murid tidak merasa saya itu nggak bisa, tapi merasanya saya itu ternyata baik di bidang ini ya, saya diberi penghargaan. Lalu beri pengakuan secara konsisten, berarti secara terus menerus dan fokus pada prosesnya, jadi bukan pada hasilnya. Jadi kita menghargai murid-murid kita itu berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama di muka ini, kemarin saya perhatikan. Lalu di nilai kebajikannya ada rasa empati besar sekali. Lalu yang secara situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ada beberapa contoh pengakuan yang diterapkan. Jadi tidak hanya langsung kepada seseorang, namun ada kata-kata yang harus sebenarnya kita tuh mengolah kata-kata biar tidak menyinggung orang lain. Lalu saya menghargai itu ternyata kepedulianmu. Jadi kamu peduli dengan orang yang akan kita hargai. Dan yang situasinya ini pada saat kamu membantu teman tugas kelompok. Jadi kita memberikan apresiasi dengan contoh-contoh seperti ini. Lalu terima kasih untuk apa? Rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita memberikan penghargaan kepada siswa itu berdasarkan prosesnya, proses-proses yang dilakukan setiap hari. Di sini ada contoh tadi antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama tindakan guru, misalnya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kita temui waktu kita sekolah dulu, saya masih ingat. Mungkin seperti itu, Pak Muhijo pernah mengalaminya. Saya tidak akan terlambat, nulis buku, kalau enggak nulis Arab gitu. Ini pernah kita alami, ternyata ini sebuah hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kalau di STM, di SMK sering push up, lari, jalan jongkok, itu sering. Ini adalah sebuah hukuman. Lalu murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga sebuah hukuman. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nanti kita bahas antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa itu. Lalu di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman ini tidak ada yang dilaksanakan atau tidak ada penggantian. Di sini misalnya mencatat 100 kali karena terlambat. Itu kan tidak ada hubungannya. Terlambat kok suruh mencatat, ini kan hubungannya tidak ada, maka ini adalah sebuah hukuman. Kalau yang dikatakan konsekuensi, maka seperti ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret dengan kertas, artinya sama. Konsekuensi berarti misalnya ada murid yang memecahkan kaca, ya konsekuensinya adalah mengganti kaca, bukan dihukum suruh push up atau suruh lari. Ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau terkait dengan pelajaran yang sama, misalnya PJOK harus lari, maka ini sebuah konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi seperti ini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini dijelaskan. Hukuman, ini contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini pasti diberi hukuman biasanya sakit rasanya. Ya mbok kuwi kesel, mbok kuwi lara ati. Yo aku harus dihukum kayak gini gitu. Harus nulis gini banyak gitu. Mesti lara ati itu.
mesti ada yang terjadi, itu mesti ada yang sakit rasanya, entah itu perasaannya atau entah itu fisiknya. Namun kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, menyobekkan kertas maka harus mengganti kertas, memecahkan kaca maka harus mengganti kaca. Ini ada konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Biasanya ini ada rasa dendam kalau diberi hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, masih ada efeknya juga, tapi cuman pendek. Jadi kalau hukuman itu jangkanya panjang, mesti ada bekasnya, entah itu dendam, entah itu tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini ada tidak nyaman namun dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Biasanya yang sering dihukum maka dia tidak suka dengan disiplin, karena mesti dihukum, karena dia mungkin sering terlambat, mungkin dia tidak mengerjakan tugas, maka dia akan membenci dengan disiplin ini. Lalu untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin, masih menghargai disiplin. Hukuman ini bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dengan tanggapan, artinya diberi arahan untuk melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya di sini ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Artinya dengan fisik atau dengan mentalnya mesti akan tersakiti anak tersebut. Lalu untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti setelah dia melakukan suatu kesalahan, dia harus mengganti, itu menyesuaikan dirinya. Lalu konsep diri yang buruk, ini untuk hukuman. Kalau untuk konsekuensi, konsep diri yang baik, ini sudah terkonsep dengan baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak-anak yang sering melanggar disiplin, dia mesti akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan itu. Lalu untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Artinya kalau saya salah, berarti saya harus ngapain? Jadi kalau saya tidak datang, berarti saya harus bagaimana? Itu ada konsekuensinya. Lalu untuk hukuman lagi, ini ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah, tadi kita sudah membahas hukuman dan konsekuensi. Nah, berikut ini yang kita bahas adalah restitusi. Jadi setelah ada hukuman, ada konsekuensi, ada hal baru lagi, yaitu restitusi. Nah, apa toh restitusi itu? Di sini dijelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak ada lagi rasa dendam, rasa malu, namun dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah, disinilah yang menjadi tujuan dari pengembangan kurikulum ini adalah kita memperlakukan murid itu tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, namun harusnya menggunakan restitusi. Agar apa? Agar nanti tujuannya apa toh restitusi? Nah, di sini. Ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah pilihan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Lalu yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu yang panjang. Dia dendam tadi, merasa sakit hati. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Artinya di sini kita
ditugaskan untuk memberi penguatan agar anak tersebut menjadi lebih baik. Walaupun mungkin prakteknya akan sulit diterapkan. Namun ini yang menjadi anjuran dari pemerintah memang seperti ini. Selanjutnya korban mendapatkan keadilan, korbannya. Karena wis dihukum gitu loh. Lalu untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan untuk yang restitusi korban mendapatkan gantinya ganti yang lebih baik. Untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Bedanya ini. Lalu untuk hukuman lagi, ini perilaku pasif agresif meningkat. Biasanya jadi benci dengan seseorang, ini akan meningkat. Lalu untuk konsekuensi penguatan hanya dalam jangka waktu pendek, untuk restitusi memecahkan atau masalahnya terpecahkan. Jadi setiap masalah itu bisa dipecahkan melalui restitusi. Lalu untuk selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya, kalau hukuman nek murid kira wedi tidak takut, maka dia tidak akan berjalan kedisiplinan di suatu tempat. Kalau dengan konsekuensi, memerlukan monitoring atau supervisi terus dari guru. Artinya kita harus mengawasi terus-menerus. Kalau untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya kalau dihukum di sekolah ya di sekolah saja. Kalau untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Artinya kita menyampaikan sesuatu hal yang baik di sekolah, itu nanti akan membekas kepada murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Memang kita sebelum tahu tentang ini, mesti kebanyakan kita menjadi seorang yang sering menghukum. Kamu harus seperti ini loh. Kamu harus kayak gini loh. Nah, makanya itu kita apakah itu kita sudah selayaknya seperti itu? Makanya kita pelajari bersama. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ucapan terima kasih untuk konsekuensi. Peraturannya apa toh? Peraturannya apa toh? Berarti kalau peraturannya ini, kalau saya melanggar, saya harus seperti ini. Dan yang terakhir, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terakhir, untuk murid atau anak membenci peraturan. Jadi yang dihukum mesti kebanyakan membenci peraturan. Kalau untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dia akan menghargai peraturan. Dan yang restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Maka kita di sini untuk belajar bagaimana kita menjadi seseorang guru atau seorang guru yang bisa menerapkan yang terakhir, yang restitusi. Walaupun memang kita harus banyak belajar, berlatih. Tentunya dengan berlatih akan menjadikan kita bisa untuk melakukan restitusi. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Dari yang sudah saya sampaikan, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan mengantarkan murid-murid kepada kepercayaan dirinya. Ini ada beberapa contoh. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Ini contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau sudah yakin, tidak hanya karena ada peraturan polisi, namun karena kita yakin. Artinya gini, kalau saya memakai helm, tujuannya apa? Contohnya apa? Tujuannya apa? Untuk keselamatan. Tujuannya untuk keselamatan. Kita yakin. Maka di sini kalau sudah diyakini bukan hanya sebuah peraturan. Artinya ada polisi atau tidak, ayo kita memakai helm kalau keluar memakai kendaraan bermotor. Ini karena sudah diyakini. Diyakini bahwa saya memakai helm untuk keselamatan diri saya. Bukan hanya sebuah peraturan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M atau 5M misalnya? Atau menggunakan masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak selama COVID kemarin. Ini apakah hanya sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Ini kan tentunya sebuah keyakinan. Kalau hanya peraturan,
maka banyak yang melanggar. Apa sih harus menjaga jarak? Tapi kita yakin nih, kalau kita mencuci tangan pakai sabun, terus kita jaga jarak, kita pakai masker, maka kita terhindar dari COVID. Kita yakin. Ini adalah sebuah keyakinan. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah hanya sebuah peraturan? Nah, sebuah peraturan ya sudah, terlambat sudah gitu. Tapi kalau keyakinan, maka saya harus datang tepat waktu. Biar ilmunya saya dapatkan semuanya gitu. Karena keyakinan. Untuk memotivasi diri kita kembali ke nilai atau keyakinan yang baik. Nah, di sini ini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Coba kita perhatikan di slide ini. Coba dari Pak Dedi di sini, yang merupakan keyakinan yang mana menurut Pak Dedi? Ya, ini dilihat. Ini ada kesepakatan kelas, namun ada beberapa yang keyakinan. Keyakinan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Ada lagi yang merupakan keyakinan yang mana? Yang diyakini, tidak hanya aturan. Jadi nanti ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Ini contohnya nih, kesepakatan kelas itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelas. Lalu menjaga kebersihan sekolah. Ini kesepakatan kelas. Lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Terus ini adalah contoh kesepakatan kelas. Namun kita bisa ambil dari kata-kata ini menjadi sebuah keyakinan. Contohnya gini. Kalau misalnya tidak boleh mencontek, itu sebuah kesepakatan. Namun kalau dengan keyakinan, maka tidak boleh mencontek itu berarti kita menerapkan sikap jujur. Itu sebuah keyakinan. Bedanya kesepakatan dan keyakinan seperti itu. Kalau kesepakatan itu masih terkait dengan kata-kata atau narasi yang panjang. Tapi kalau keyakinan itu satu kata yang mencerminkan kesepakatan yang banyak tadi. Ya, tidak boleh mencetak berarti jujur. Peraturan atau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan atau kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sebuah peraturan atau kesepakatan kelas. Jadi nanti biasanya kalau murid-murid, yuk kita buat kesepakatan yuk. Pengennya kamu seperti apa tahu di kelas. Nah, besok di rencana tindak lanjutnya seperti itu. Kita akan membuat kelasnya seperti itu. Karena ini untuk menerapkan agar yang menjadi tujuan tadi itu tercapai. Kalau untuk keyakinan kelas adalah sebuah tanggung jawab. Artinya kesepakatan kelasnya atau peraturannya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Berarti nek membalik ke buku yang tempatnya itu sebuah tanggung jawab. Hanya disederhanakan kalimatnya, ditarik dalam satu kata. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan juga keselamatan. Karena kekerasan menimbulkan keselamatan orang lain akan menjadi terganggu. Dilarang menggunakan narkoba misalnya. Ini sebuah kesehatan. Jadi konsekuensi yang akan didapatkan apa gitu. Lalu bergantian atau menggunakan giliran atau antri. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Keyakinannya. Selanjutnya gunakan masker. Ini kesehatan dan keselamatan. Keyakinannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya adalah sebuah keselamatan dan keamanan. Jadi perbedaannya adalah peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu perbedaannya di sini. Jadi kalau kesepakatan kelas itu masih dalam narasi yang panjang yang disampaikan siswa. Jadi nanti kita di setiap kelas nanti Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas dengan putra-putrinya di kelas. Kamu itu menginginkan apa toh di kelas kita? Yang baik misalnya tidak boleh ngapain, yang boleh ngapain itu nanti kita tuangkan dalam kesepakatan kelas. Kalau sudah dituangkan dalam kesepakatan kelas, maka kita akan tarik di keyakinan kelas ini. Untuk menghargai orang lain, untuk tanggung jawab, untuk disiplin. Jadi keyakinannya di sini. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada nih.
kebutuhan dasar manusia itu ada seperti ini, ada seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti semua orang memiliki ini, pengen rasa kasih sayang dan juga diterima orang lain, apapun. Lalu penguasaan atau berkuasa, lalu kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa terlepas. Nah, di sini ada namanya posisi kontrol. Posisi kontrol yang harus diterapkan oleh guru atau kepala sekolah, atau dalam artian di sini guru karyawan di sekolah, untuk melaksanakan kegiatan di dalam pembelajaran sehari-hari. Posisi kontrolnya itu ada 5. Nah, di sini ada beberapa. Nah, sekarang saya akan mencoba memutarkan tayangan video agar lebih paham dengan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Kita lihat tayangan video ini untuk memperjelas apa posisi kontrol yang ada di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Persis. Saya Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita mungkin bisa merasa kita itu berada di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, inilah yang harus kita pelajari. Jadi dalam menindak kedisiplinan itu menggunakan cara-cara seperti ini. Tentunya yang diinginkan dan diharapkan dari kurikulum Merdeka itu adalah kita menjadi seorang manajer. Namun tentunya akan perlu banyak belajar agar kita bisa mencapai tahap manajer. Karena tahap manajer kita cari tahu dulu permasalahannya apa, kita lalu tanyakan keyakinannya apa. Makanya tadi sebelum kita ke posisi kontrol, kita buat keyakinan dulu di kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas, lalu keyakinan kelas. Setelah itu jika ada suatu masalah, kita akan runtut dari keyakinan kelas tadi. Agar kita menjadi seorang manajer, tidak hanya sebagai penghukum. Tapi memang kita sendiri mungkin lebih banyak ke penghukum. Ada juga yang membuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman, ada pemantau, dan juga sebagai manajer. Nanti diharapkan kita akan menjadi seorang manajer agar semakin kondusif. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti membuat rasa bersalah. Biasanya nadanya itu enggak terlalu tinggi, tapi ngelarani hati. Ngelarani hati. Kok kamu tuh mengecewakan saya toh? Apa kamu enggak merasa empuk ning langu cara telone empuk ning langu? Ini pembuat rasa bersalah. Kalau kata-katanya kamu tidak pernah benar melakukannya, nadanya tinggi, kasar, maka ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, ini sebagai teman. Artinya dengan nada lembut, nada sebagai teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
tetap menanyakan kepada si pembuat kesalahan tadi, ini sebagai pemantau. Lalu untuk yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi masalahnya anak itu dicarikan solusinya dari anak sendiri. Itu kalau sebagai manajer. Jadi kita tidak menjudge anak itu, wah kamu kayak gini, kamu harus seperti ini. Jadi kita cari akar masalahnya apa. Misalnya ada contoh yang anak nggak masuk 3 hari. Kenapa tidak masuk? Kan tidak langsung, wah kamu tuh malas, nggak mau sekolah. Kan harus dicari dulu akar masalahnya apa. Takut sama Pak Dedi Pak, itu kan masalahnya. Lah takutnya dari mana? Ini kan harus dicari tahu dulu, tidak boleh langsung menghakimi. Nah sekarang kita masuk ke sini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menerapkan pola kita sebagai manajer. Di sini segitiga restitusi seperti ini. Ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu pertanyaan pertama. Jadi kondisi alasannya ngopo. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan juga. Lalu nilai apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaan tentang keyakinan. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanya dulu permasalahannya apa, lalu kita tanya kesepakatannya apa, biar sadar. Dan kalau kamu melakukan seperti ini, kamu tuh mau menjadi apa toh? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita itu tetap menganggap dia itu seperti ini. Misalnya dia melakukan kesalahan, saya juga pernah dulu melakukan kesalahan seperti kamu. Namun kita beri solusi. Saya memperbaikinya. Nah, kamu mau nggak memperbaikinya? Kan kita. Jadi diberikan dengan kata-kata seperti ini. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Temanmu dulu juga pernah. Namun dengan kesadaran terus memperbaiki. Nah itu kata-katanya seperti itu. Jadi intinya tuh kita tuh tidak boleh dengan nada keras, tidak boleh menghukum. Jadi harus dengan kata-kata seperti ini yang baik. Nah ini contoh. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tujuannya. Guru itu berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Misalnya ada yang bertengkar, siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini pertanyaan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apakah itu power, kekuasaan, freedom, love, seperti tadi, kebutuhan manusia tadi. Seperti yang digambar awal tadi. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Jadi diunggul kisik bahasanya wong Jawa. Habis itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jeloke. Oh iya Pak, gitu. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Alasannya apa? Ditanya alasannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Jadi yang penting gitu. Lalu kita uraikan masalahnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi sikapnya yang baik-baik nanti kita tambahkan. Lalu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Jadi kita cari tahu lalu diberikan solusi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita dituntut untuk memberikan kata-kata yang lebih baik. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Makanya tadi kita disuruh untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nilainya tadi ditanamkan kepada siswa. Biar tahu, oh, kalau saya melakukan seperti ini berarti saya
melanggar keyakinan saya di kelas yang setelah disepakati. Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi nanti kita tanya kepada siswa. Lalu ingin jadi apa kamu? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan menjadi seapa? Jadi kita menanyakan keyakinan ini untuk membuat siswa sadar akan kesalahan yang terjadi. Memang sulit, tapi tidak ada salahnya kita mencoba menerapkan seperti ini. Nah, ini sudah terakhir. Salam terima kasih dan salam bahagia. Dan yang terakhir adalah di sini. Ini adalah rangkaian rencana tidak lanjut yang nanti kita akan buat bersama-sama di kelas masing-masing, di kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin di olahraga sama agama mungkin juga bisa diterapkan. Kita akan setelah kita mengikuti workshop ini tentang budaya positif, saya akan memulai menerapkan budaya positif di kelas dengan langkah awal membuat keyakinan kelas. Nah, itu. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu guru dan juga seluruh yang ada di tempat ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kita buat bersama-sama. Jadi anak-anak itu biar memunculkan idenya masing-masing tentang keyakinan ini, dan nanti kita sepakati di kelas masing-masing. Ini berarti tugas ke depan Bapak Ibu untuk melakukan rencana tidak lanjut ini agar apa? Tujuan kita untuk memberlakukan budaya positif bisa tercapai. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Karena kita sudah masuk pada era di mana kita harus melakukan kurikulum merdeka. Kita harus mengikuti, terutama kita sebagai sekolah penggerak. Seperti yang disampaikan Bu Kepala bahwa kita mungkin nanti akan ada orang lain, sekolah lain yang akan bertanya, apa toh bedanya sekolah penggerak? Nah, itu kan kita akan bisa menjawab di sini. Terutama yang budaya positif ini ditekankan karena apa? Karena berkaitan dengan kelangsungan pembelajaran setiap hari. Seperti itu. Ini rencana tidak lanjutnya nanti kita sepakati di kelas masing-masing. Jadi nanti kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelasnya itu apa? Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Kita mau seperti apa ya? Lalu setelah itu nanti membuat keyakinan kelas. Dan jika ada yang melakukan kesalahan, jika kita belum bisa menjadi seorang manajer, maka kita bisa mencari tahu atau meminta bantuan teman lain yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tujuannya agar pendidikan terutama di sekolah kita semakin kondusif. Jadi tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi saling membuli, saling apa. Jadi kita pembelajarannya akan lebih baik. Sebelum saya akhiri, nanti ada statement atau kata-kata pesan-pesan dari salah satu guru untuk mewakili tentang workshop ini, apa yang dilakukan, dan juga nanti dari Ibu Kepala Sekolah dari yang akan menyampaikan terkait dengan workshop ini. Saya Wasdini Sumila, guru kelas 5 SDN Monggol 1 Saptosari. Setelah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Pak Agung Nugroho mengenai budaya positif, saya rasa saya jadi lebih paham apa yang dimaksud dengan budaya positif itu yang nantinya akan diterapkan di kelas kami. Ternyata segitiga restitusi juga punya peran dalam melaksanakan budaya positif di kelas, dan insya Allah kedepannya saya akan berusaha menerapkan budaya positif di kelas saya yang akan saya mulai dengan penyusunan keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, saya Sri Kadarsi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Monggol 1 Saptosari. Setelah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Pak Agung Nugroho tentang budaya positif, saya jadi lebih paham akan budaya positif yang akan diterapkan guru di SD Monggol 1. Saya akan mendorong guru di SD Monggol 1 untuk menerapkan budaya positif di masing-masing kelas dengan harapan
kondisi pembelajaran di SD Monggol 1 akan semakin baik, semakin kondusif. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti workshop kecil kita ini. Namun harapannya adalah kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita di SD Monggol 1 agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik dan sekolah kita menjadi semakin baik, semakin berkembang. Banyak kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, namun sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Alhamdulillah kita lakukan bersama-sama. Mari kita tutup berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian workshop sederhana yang dilakukan di SD Negeri Monggol 1 tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga bisa bermanfaat, ke depan bisa diterapkan di sekolah kami sehingga sekolah kami menjadi lebih baik. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih aku ucapkan